begitu gue mau divorce, gue nggak berani ngomong sama nyokap bokap, udah pilihan lo kan kawin lari. Oh gitu. Kan harga dirinya itu adalah ketika anak perempuannya diambil tanpa diminta. Begitu gue ada masalah, bokap nyokap gue cuma tinggal ngomong gini, mau cerai, nggak ada kamu di keluarga kita cerai, kau makan itu pilihan kau. Sampai akhirnya gue udah give up, gue udah nggak kuat, mah pak, terserah deh. Mulai sekarang hidup Misha bisa serahin sama mama papa. Jangan sampai sejarah berulang. Gue nggak kepengen anak-anak gue ngelewatin masa remajanya dengan yang gue lewatin. Gue sama baby tuh sekarang banyak menyelami Syabila supaya nggak kecolongan. Kecolongan dia mencari jati diri dan mencari di tempat yang salah. Di tempat yang salah. Itu adalah ketakutan semua orang tua sebenarnya. Hai guys, Sophie Navi Talks kali ini akan sedikit berbeda. Akan tayang back-to-back episode Baby Romeo disambut Meisya Siregar sebagai sebuah duologi yang tak terpisahkan. Jadi minggu ini dan minggu depanmu akan diisi kisah mereka berdua yang sungguh saling mengisi. Selamat menonton! Banget si Meisya itu harus ketemu orang yang sabar modelannya si baby itu. Bokap gue akhirnya orang Jawa yang bisa ditekan-tekan diam aja dia. Mau digibas kayak apa juga diem dia. Sama kan Anda, nggak usah ketawa Anda. Enggak, saya nggak ketawa. Itu dia. Nggak usah ketawa. Itu dia orangnya di belakang. Kalau nggak ada dia, nggak jadi talk show ini ada. Aku susah kali, maunya ini, maunya itu. Nggak ada yang tahan sama aku. Iya, itulah masalahnya. Udah tuh akhirnya ya udah bokap gue lama-lama, oh iya ya ternyata, oh diajak ngobrol ini, oh seru juga ternyata baby. Akhirnya dbokap gue mulai ngebuka diri. Baru nih. Tapi emang mirip sih, nyokap gue, kalau gue kebalik, nyokap gue cuma ngomong gini dulu, mau seniman, mau apa, nggak bokap, mau seniman, mau apa, nggak usah sarjana kau bawa ke rumah ini, kalau nggak bisa dia beli odol giginya untuk gosok gigi pagi-pagi gitu. Jadi maksudnya dia, lu mau S2, S3 mau apa? Kalau nggak bisa beli odol percuma, ilmu lo nggak dipakai. Iya, karena kan selalu dibilang, seniman tuh nggak ada duitnya. Ya nggak apa-apa, asal dia bisa tahu caranya, intinya tuh gimana cara cari duit beli odol gigi itu, berjuang lah maksudnya. Benar, gitu. benar. Jadi nggak karena gelar atau kedudukan gitu. Jadi gue inget bokap gue ngomong gitu, terserah kau nggak usah S1, S2, S3 kok, nggak ada itu. Baby kan ditanya sama bokap gue gini, kamu sekolah apa? SMA om. SMA juga beli SMA ijazah. jadi beli ijazah dia ngaku sama gue. Gitu. Oh, sementara mantan gue S1, S2 gitu. Kalau saya nggak S1 om, saya es teh tawar. Terus dulu di rumah makan kerjaannya dulu, Mas es teh tawar satu, ya, es teh tawar saya om. Gitu kerjaannya. Terus bokap lo cuy, gitu. Tapi diinterogasi sama bokap. Terus baby tuh kalau nggak ada manggung, ngapain? Cari duitnya dari mana? Diinterogasi, iya dong, sedetail itu. Harus dong. Apa bisnis musik tuh kayak gimana? Coba ceritain sama om, ceritain. Apa sekolah musik? Terus apa lagi? Bikin lagu, terus apa lagi? Dicecer monetize-nya bisa dari mana? Iya gitu loh. Karena bokap gue kan ya real aja gitu. Ini anak gue ngasih makannya dari mana nih sumbernya? Kalau lo cuma ngandelin nyanyi doang, terus kalau lagi nggak diundang nyanyi gimana? Lo makannya? Bokap gue nyecer. Sampai akhirnya, akhirnya baby cerita, iya om, aku begini, ya udahlah presentasi lah dia, gitu. Iya wajar lah, bokap gue juga dulu gitu. Mau bilang saya musisi om, saya ini wajar, ya? Bandnya apa? Dia nggak ngerti artis kan? Iya. Apa? Gitu band. Oh, jadi kalau nggak nyanyi dari mana? Gitu. Iya. Lah jangankan bokap gue, bapaknya Pongki sendiri aja waktu dia memutuskan mau musik, bapaknya nanya gini, jadi kamu itu dapat gaji berapa setiap bulan? Dia mikirnya gaji. Dia nggak ngerti kalau anaknya tuh berkarya, umurnya tuh harus panjang ke depan seperti apa di planning gitu-gitu. Gila ya. Oke, jadi lu nelfon baby, terus tuh dengar suaranya tenang. Dari situ ke akhirnya dia akhirnya melamar tuh berapa lama? 2 tahun lah ya. Oh dia juga ngecek dulu ya, cek ombak ya, nggak langsung? Nggak langsung, karena bokap nyokap gue juga nggak semudah itu langsung. Prosesnya lama, karena sudah mulai terbuka, benar-benar terbuka gitu ya. Artinya bokap nyokap mulai menyelami lah gitu loh. Baby juga udah mulai menata hidupnya, dia juga udah jadi orang yang beda, gue juga udah jadi orang yang beda dengan visi yang baru gitu. Semuanya kita ketemu, walaupun ketemu untuk yang kedua kalinya lagi, tapi penyesuaian lagi Sof. Karena dulu baby nggak punya tabungan misalnya, terus gue bikinin rekening, terus baby masih tinggal sama baby orang dulu tua. Berarti terima amplop kantongin abisin malam itu buat minum gitu kan, kayak gitulah hidupnya.
Terus akhirnya dulu dia masih numpang sama orang tuanya, akhirnya dia mulai ngontrak rumah. Terus udah gitu dia mulai, ya semuanya dibenahin lah pelan-pelan sampai akhirnya 2 tahun baru dia ngelamar. Itu pun bukan karena ngelamar, baby pengen ngelamar. Tiba-tiba lagi kumpul keluarga, abang gue nikah. Kumpul lah tuh bau-bau gue semua, udah gue udah semua lagi pada kumpul. Karena gue udah lumayan lama ngejanda, waktu itu hampir 2 tahun, didudukin lah kita berdua. Mereka bilang, baby, apa niatnya sama Mesya? Aduh, keluarga Batak kalau sudah dudukin sih udah kelar deh loh. Udah gitu, kami nggak suka ya kalau Mesya tuh pergi-pergi kemana-mana, tapi nggak jelas gitu. Kapan Mesya mau diminta ditodong? Udah akhirnya ya sesegera mungkin. Ya udah nggak usah lama-lama lah. Kami nggak mau nanti jadi fitnah, nggak bagus buat namanya keluarga gitu. Udahlah langsung aja. Udah deh pulang dari situ kita ngobrol, gimana nih aku cuma punya 2 juta gitu, bingung. Bapi, kamu hebat, kamu 5 juta. 5 juta? Banyak kan dia 3 juta. Baby 2 juta. Bingung. Lumayan lah kau. Masih Gimana lebihan tuh? 3 juta duit kau. 2 juta, bingung. Sedih ya nih. Sedih. Suami musisi. Harus kita support emang Nasib mereka. Kalau nggak disupport entah kayak mana tabungan orang ini. Gimana dong nih? Gimana ya? Ya udahlah, bismillah aja lah gimana caranya. Zaman dulu belum ada endorsan kan, Sof, buat teleponin salah satu. Mona bilang, lo telepon Darwis Triadi, dia baik kok. Paling bener nanya Mona sama Indra. Iya kan? Yang 2 itu pinter tuh. Karena dia pengalaman, telepon aja Darwis, colek-colek gitu. Om Darwis, aku mau nikah nih, aku nggak punya budget buat foto. Udah sini. Gitu. Terus udah gitu, waktu itu sempat kenal sama Bunda Ana Avanti waktu itu. Terus gue telepon, Bunda, aku seneng banget sama kisah kamu. Aduh, aku seneng love story kamu, aku bikinin ya. Nanti cowoknya tenang aja, aku cariin buat baby ada Pak Aku Amin payetin Brutus. baby juga. Wah, alhamdulillah deh, pokoknya Aquarius nyumbang, Dani nyumbang. Terus penyanyi-penyanyinya baby nyumbang. Banyak banget yang nyumbang. Akhirnya gue cuma bayar makan tok. Wow, Hotel waktu itu di Alila apa Pecenongan. Oh iya, Alila Pecenongan tuh enak tuh berenang. Jadi Alila waktu itu baru ada di Jakarta. Terus baby kan seneng banget interior kan, dia kan gagal jadi interior designer kan, dia kan dulu kuliahnya kan gagal. Jadi dia seneng, aku suka kan nih interior jauh loh, sayang Pecenongan siapa yang mau datang? Gak apa-apa lah, aku seneng desainnya dibela-belain. Apa yang mau datang ke Pecenongan ke kota? Dia bela-belain udah sih. Dibantuin Alila Pecenongan tuh. Ali bantuin. Udah pokoknya kita bantu, kita support. Terus Ko Yuchen ngasih gratis tuh. Ini dekor. Bebungaan apa semua. MC gratis NG. Novita NG. Lu sih keterlaluan kalau nggak gratis, gila lu Ji. Terus pokoknya banyak yang gratisan. Penyanyi semua yang datang dari mulai Mayang Sari lah, siapa penyanyi baby masih gratis nyanyi. Gua nggak ada band. Pokoknya alhamdulillah deh, pokoknya semua dikasih jalan. Udah deh akhirnya gue menikah. Wow. Gitu. Pantesan hotel ini punya kenangan buat kalian ya. Setiap kali liburan pasti ke geng ini kan jadinya. Oke, dan terima kasih juga hari ini Hotel Alila kita bisa syuting di sini. Makasih banget loh. Nggak segampang itu, kadang-kadang ada beberapa hotel yang nggak lebih susah gitu perizinannya. Oke, jadi akhirnya lahirlah kakak Bia Syabila yang adalah gue sempat ngobrol sama baby kan, gue bilang, Beb, nama anak lu kan lirik Syabila karena kan lu penulis lagu. Iya, tapi kan gue orangnya susah kata dia gitu. Iya gitu, ngaku loh dia. Maksudnya susah tuh gimana? Iya, lirik Syabila mu. Nah, gue mau nanya dari tadi mu-nya itu apa? Gue kata dia, gue tuh ngefans sama Nabi Muhammad, tapi kan kata Mesya anak kita cewek. Jadi dia maksain namanya mu, bener ya? Iya. Nah, anak kedua nggak dapet juga, tetap harus ada mu ya gitu. Jadi anak ketiga Song Luisa mu Hadijah. Ada mu-nya gitu ya. Anak-anak tahu. Ajaib tahu. Mu aku tuh apa Muhammad kok. Aku kan perempuan, Pak. Biarin, pokoknya harus ada nama Muhammad. Aduh baby, gitu. Astaga. Ajaib lah udah. Tapi dia emang ajaib gitu ya? Banget, Sob. Super nggak? Iya, gue tahu. Dia tahu kan? Kan gue maksudnya harus dideskripsikan ya keajaibannya kayak apa ya? Harus. Ajaib lah. Ajaib. Kalau kayak ngobrol sama dia itu kan, karena gue paling sering, jangankan lu lah, gue aja ngobrol sama dia udah kalimat gue udah lengkap. Tiba-tiba dia cuma gini.
Gimana tuh maksudnya? Lah kan gue ngulang lagi Beb dari awal. Gue baby. seumur hidup gue kayak gitu. Gitu kan? Seumur hidup, lo sabar aja. Kalau sekali-kali dia kayak begitu tuh Biasa itu, biasa. biasa. Kadang-kadang dia lagi bengong gitu terus anaknya ngemeng, papa tuh dengerin aku nggak? Jangan pagi-pagi ngajak ngomong papa deh. Gitu. Iya, papa belum nyambung. Iya, belum mudeng gitu. Yang kemarin diceritain dia meeting sama orang pagi dia bisa ngelihat berubah jadi kelinci lah, jadi gajah, jadi apa? dia hayalannya iya gitu, bahaya emang, seniman bahaya. Tapi ya itu yang gue syukurin ya, maksudnya gue ternyata mampu mendampingi orang seajaib Nah itu dah dia. maksud gue, itu tuh Baby maksud selalu bilang, dia selalu berterima kasih sama gue, makasih kamu udah bertahan buat aku gitu. Karena ya memang mungkin nggak semua perempuan, dan cuma gue yang ngerti, dan gue tahu gitu loh ngehandle orang ajaib kayak dia tuh kayak apa gitu. Tapi ternyata kebahagiaan gue di situ, Sof. menghandle orang ajaib. Nggak, gue hidup dengan orang ajaib. Oh lu senang hidup dengan orang ajaib? Ternyata kebahagiaan itu bukan dilihat dari dia nurut, dia aja, dia manut, dia mau didirect, dikasih duit, diam apa segala macam. Oh ternyata gue ketemu orang yang ajaib, yang selalu menyanggah pendapat gue, yang selalu mendebat gue, yang selalu tiap hari tuh gue pasti ada perdebatan, banyak ketidakcocokan antara gue, tapi seru ya hidup gue tuh ngerasa kayak apa ya, feel alive gitu loh, nggak ada challenge-nya tiap hari. Iya. Dan fasenya tuh ada fase di mana kita gila bareng, tahun kesekian kita gila-gilaan bareng, tahun kesekian kita mulai berubah lebih tertib, mulai tahun fase itu tuh gue kalau flashback sama baby tuh gila ya. Kamu pernah nggak sih ngebayangin hidup kita sampai di titik ini? Dulu pernah kepikiran zaman gue mau nikah nih sama kamu, nanti kita nikah bakal begini. Gak ada loh yang diomongin, gak ada sedikit pun gambaran hidup gue yang sekarang nih. Pernah kebayang dulu waktu gue memutuskan untuk nikah sama dia, nggak ada. Tapi ternyata semua plot twist yang Tuhan kasih itu ternyata itu yang bikin gue bahagia. Makanya gue kadang-kadang kalau ngelihat ada orang yang banyak angan-angan nikahnya, banyak berangan-angan sama suaminya, sama istrinya, mendingan nggak usah. Angan-angan tuh misalnya apa? Berekspektasi. Oh, ekspektasi. Misalnya, nanti bini gue begini, nanti hidup gue begini, nanti gue akan begini, nanti gue akan begitu. Enggak, ternyata hidup itu dibelokin semua gue sama baby. Gue nggak pengen punya anak baru kawin, gue tahu-tahu hamil, nggak ada jeda sama sekali. Oh, tadinya mau liburan dulu ya. Gue pengen pacaran dulu, gue pengen menikmati kebebasan hidup gue gitu. Yang selama ini lu yang inginkan. selama ini gue inginkan, langsung gue dikasih titipan anak. Bokapnya baby meninggal, diganti langsung sama Syabila lahir. Terus gue dulu nggak punya uang buat ngelahirin Syabila sama Luisa. Setiap lahiran baby masih selalu nggak punya bokeh. uang. Aduh, salaman dulu. Sama ya. Setiap mau lahiran, kenapa sih mereka nggak punya uang? Bokeh. Itu sementara kita udah nggak bisa kerja kan? Sampai studio tuh, sayang, aku mau jual alat nih. Sampai kayak begitu. Tapi kenalan namanya suka jual gitar. Iya kan? Di depan lo. Lepasin alat. Nih aku beli ini segini, sayang sih sebenarnya ini murah banget nih, ini semualah apalah gua nggak ngerti, semua investasi dia di studio tuh udah biasa tuh kalau mau liburan selalu kayak begitu. Sampai akhirnya baru jadi apa ya? Gue ngelihatnya gue selalu dicoba di titik-titik yang gue berpikir ini momen yang pasti Tuhan bakal bantu, tapi ternyata enggak. Belum, bantuannya nggak di situ. Gue misalnya baby gitu, gue bakal balik sama dia. Ternyata enggak, dia harus kawin sama orang lain. Semuanya ditwist. Begitu hamil, enggak, gue mau bebas, enggak, ditwist. Lo harus punya anak. Punya anak, gue lahiran, gue pasti dicukupin, ada duit. Enggak, ditwist. Lo harus cari duit. Gimana caranya lo harus brojolin nih anak kedua, gue operasi pula. Iya. Terus udah gitu apalagi, wah semua hidup gue, apa yang gue minta gak pernah dikasih. Tapi begitu gue gak minta, itu yang dikasih. Oh wow. Jadi waktu-waktunya tuh gue selalu berpikir bahwa ini momennya, enggak, ternyata belum, nanti dulu gitu. Karakter lo ditempa dulu. Iya, jadi semua hidup gue, perjalanan hidup gue sama baby itu semuanya surprise. Semuanya yang Tuhan kasih itu yang terbaik di antara semua skenario gue sama baby.
gue punya skenario meleset semuanya, Sof. Meleset. Sejak umur berapa berarti lo berhenti berskenario? Kan skenario itu muncul di kepala kita kan? Iya. Gue mau gini nggak berarti nggak boleh planning ya. Boleh. Tapi lo perlu harus lah planning setup goal. Iya. Tapi maksudnya ketika lo berskenario. Berpasrah gitu ya? Nggak, berskenario. Oke. Nanti gue mau gini. Kalau nggak gini, pokoknya nggak harus ini. Itu kan lo. Iya. Ada satu usia di mana lo akhirnya, Tuhan, Allah. Capek gue skenario, plot twist melulu gitu. Itu di usia berapa tuh? 40 kali ya. Jadi 40 itu titik balik hidup gue di mana gue berhijab dan gue udah mulai beda nih mandang hidup, Sof. Exactly itu, gue mau nanya itu juga. Suatu hari gue inget lo mulai awalnya kerudungan dulu kalau nggak salah. Tapi gue nggak berani nanya sampai sekarang sebenarnya apa titik baliknya. Waktu itu anak-anak udah ada semua kan? Tiga-tiganya? Udah, tiga-tiganya udah ada. Titik baliknya karena memang sebenarnya gue tuh dari sebelum umur 40 tuh gue udah ada keinginan pengen berhijab, cuma gue ngerasa kayak diri gue belum layak untuk berhijab. Ya. Jadi dulu cara berpikir gue tuh kayak stigma orang tuh berhijab lo adalah orang suci. Oke. Lo kerudungin dulu hati lo hijabin dulu hati lo, baru deh lo tutup aurat lo. Sementara mau sampai kapan gue suci? Nggak akan ada waktu deh. Manusia di dunia ini bakal nggak punya dosa, nggak punya salah, nggak punya kekurangan. Mau sampai kapan gue nungguin gue sempurna, gue bernutup, gitu loh. Mau sampai kapan kayak ini nggak akan pernah ada waktunya gue nunggu gue untuk siap, gue untuk bebenah diri. Pasti akan ada iman naik turun, setan akan terus mengganggu. Wah gila, nggak bener nih. Sampai akhirnya gue ngucap, lihat nih ya, 40 the latest bunda bakal berhijab. Begitu gue ngomong ke anak-anak, sama ke baby udah berapa kali gue sounding gue pengen berhijab, dia ketawa-ketawa doang. Tiap gue pulang umroh tuh, Sof, emotionally gue pengen banget berhijab. Pulang dari sini satu lagi bikinian lagi, selalu lah gitu. Sampai akhirnya pas umur 40 ditagih sama anak gue, Bunda udah umur 40 loh, padahal malamnya gue habis party buka botol sama teman-teman gue sama geng gue. Wah, dibikinin kaos sama baby mes ke 40. Wow, surprise, semuanya pada ngumpul buka botol lah, apalah segala macam. Bener-bener itu umur 40 yang terspektakuler lah ulang tahun gue, karena baby habis-habisan. Karena di Senopati Mehong buka botol. Oh, habis ya duitnya habis-habisan. Sampai akhirnya besok-besokannya udah menginjak umur 40, gue kayak mikir kayak, kok gue kayak konyol banget ya, kok kayak ngabisin duitnya ke kok kayak gue begitu. Mulai tuh perang batin. Sampai akhirnya anak gue ngingetin, Bunda inget nggak pernah ngomong begini? Ya Allah, gue bilang, wah gila, makin gue keganggu, makin gue terusik, hidup gue makin nggak tenang. Kayak lo dikejar-kejar debt collector gitu loh, Sof. Yang lo tuh padahal gue sholat, dari dulu tuh gue sholat, Sof. Gue bukan, sama baby tuh bukan orang yang gak taat ngejalanin syariat. Gue sholat sama baby. Subuh lah paling skip kadang-kadang. Tapi sunat tuh, ibadah-ibadah sunnah tuh kita gak ngejalanin. Tapi ibadah wajib, gue ngejalanin sama baby dari dulu. Cuma ya, gak intuit banget lah biasa. Terus udah gitu, gue mulai uring-uringan. Gue udah sholat, udah puasa, gue kenapa ya? Gue gak tenang, jatuh lah gue Ramadan. Nggak berapa bulan kemudian setelah gue umur 40 jatuh bertepatan dengan bulan Ramadan. Disitulah mulai gue berdoa, gue minta ketenangan, gue minta ketetapan iman. Setiap gue sujud gue cuma minta, ya Allah berikan ketetapan iman, berikan kemudahan, berikan arahan untuk aku ke depannya. Aku ingin lebih baik, tapi gue pengen dibimbing aja, jadi gue let go aja udah semuanya. Gue nggak pengen memaksakan diri ketika itu bukan Allah yang guide gue. Jadi gue this is the new Mesya nih. Iya, akhirnya gue berdoa itu setiap hari, Sof. Gue setiap hari. Sampai akhirnya teman gue bikin acara ulang tahun, temanya Arabian Night. Simple, ini lucu. Nih, kamu kalau udah niat mau berhijab, kamu gak perlu nanya aku. Between you and Allah.
ini pertanggungjawaban kamu. Aku nih suami support aja. Tantangan sama baby keluar rumah, takutan gue. Takut judgement. Iya apaan sih lo, so suci. Iya apaan sih lo. Alah, gue tahu lo paling kerdus. Gila, gue dulu bikinian gak malu, gak takut. Tapi ini gue berhijab keluar rumah, gue deg-degan. Baby bilang, Seng, kamu tuh berhijab buat siapa? Jangan kamu ngeliat rendah orang yang belum nutup aurat.